Bab 2251, Mereproduksi Organisasi. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Tiba-tiba, Yesuan mengeluarkan pedang dan 7 sinar cahaya melesat lurus ke arah binatang buas itu. Dan sosok Yesuan juga melompat tinggi, tangan kirinya menghancurkan pedang, tangan kanannya mematahkan palu gunung, dan pada saat yang sama menghancurkan. Ini belum berakhir, di bawah kendali pikiran Yesuan. Di belakang Yesuan, 5 larangan kecil diluncurkan terlebih dahulu, dan mereka bergegas menuju binatang buas itu. Boom, 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 5 ledakan besar terdengar, disertai dengan suara para dewa dan binatang buas. Berikan aku untuk mati. Yesuan mengulurkan tangan dan berlutut. Bam, binatang buas itu langsung diterbangkan oleh Yesuan Yuan. Namun, masih belum ada perintah, dan itu juga binatang buas dari dewa misterius. Sangat mudah untuk dibunuh. Tentu saja, hari-hari terakhirnya telah tiba. Memakan spiritual, binatang buas ini sekarang menderita, dan dengan serangan mental yang tiba-tiba, itu langsung membuat tubuhnya sedikit kaku, tetapi untuk sesaat, serangan Yesuan datang lagi. Bam, sebuah palu berjongkok. Binatang buas itu benar-benar tertegun lagi. Ternyata itu adalah efek setrum dari palu gunung yang patah. Kesempatan bagus. Pada saat yang sama, Yesuan melemparkan 2 senjata di tangannya, dan di udara, Megatron telah mengambil alih otoritas kendali pedang dan meluncurkan serangan yang ganas. Tentu saja, Yesuan tidak akan diam, tetapi juga meluncurkan larangan yang telah diatur. Serangan kekerasan, semuanya diluncurkan pada saat itu. Hei, sistem meminta, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan 3 poin untuk ditelan. Hei, sistem meminta, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan pecahan jiwa. Hei, sistem meminta, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan bahan khusus, hati yang keras. Haha, Yesuan tersenyum, dan tentu saja, kekuatannya masih perlu ditingkatkan dalam pertempuran agar lebih cepat. Tangan melahap, ini melahap tubuh binatang buas, tentu saja tidak bisa disia-siakan. Itu juga binatang berdarah dari Suan Sen terbaik. Hei, tuan rumah menerobos. 4 produk saat ini berada di tengah Suan Sen. Keren, Yesuan sudah lama tidak begitu keren. Sekarang pikirkanlah, di zaman sekolah Huiyue, di mana gairah saat ini. Teruslah maju. Yesuan melambaikan tangannya, membawa tunggangan tingkat dewa dan pelayan pedang dewa bunga, dan terus bergerak maju. Itu juga membunuh sepanjang jalan, membiarkan Yesuan memanen dan melahap banyak mayat. Sampai Yesuan tiba di sebuah pintu. Hei, tuan rumah menemukan tugas tersembunyi acak, rahasia bayiku. Hei, sistem memberitahu bahwa jika tuan rumah menjelajahi lembah putih, ia akan menerima hadiah acak. Hei, memicu tugas acak. Yesuan tersenyum tipis, dan pedang di tangannya tiba-tiba terbanting. Kekerasan langsung pecah. Ledakan, kekuatan kekerasan, pintu hancur dalam sekejap, dan Yesuan juga masuk ke dalam. Namun, pedang Yesuan adalah masalah besar. Tepat saat Yesuan memasuki gerbang, seekor binatang buas yang kuat tiba-tiba menyerbu, dan, tanpa kecuali, semuanya berwarna putih. Mungkinkah dikatakan bahwa inilah sebabnya Baigu disebut Baigu? Hei, tuan rumah, harap perhatikan bahwa semua binatang lembah putih memiliki gelar pendahulu. Hei, sistem meminta, tuan rumah menyelesaikan tugas acak dan mendapatkan fragmen jantung dari transmisi. Hei, sistem meminta, menyarankan agar tuan rumah segera pergi. Berbaring di palung, ini menyelesaikan tugas. Selain itu, tanpa sistem, Yesuan sekarang berlari. Semua adalah binatang buas dengan gelar pendahulu kelas, yang tidak akan menang. Untungnya, Yesuan meninggalkan pintu, dan binatang buas tidak mengejar mereka. Namun, melihat pemandangan ini, Yesuan berhenti lagi. Hei, orang-orang ini sepertinya tidak bisa keluar dari pintu ini. Kalau begitu, bisakah kamu memanfaatkannya? Ya, Yesuan punya ide ketika dia melihat bahwa binatang buas ini tidak bisa keluar dari gerbang. Kalau begitu, mari kita coba dulu. Yesuan dengan cepat membuat larangan, dan setelah pengaturan, Yesuan dengan hati-hati mengarahkan ribuan binatang buas untuk berjalan di depan. Benar saja, begitu pendekar pedang 1000 binatang buas masuk, ada beberapa binatang buas dewa lembah putih yang bergegas menuju pendekar pedang 1000 binatang buas. Yang diperlukan adalah efek ini.
Larangan diluncurkan. Dalam sekejap, Yesuan memusatkan semua serangan terlarang pada binatang buas Dewa Lembah Putih, sementara pada saat yang sama, Megatron juga mengendalikan pedang kalajengking untuk menyerbu. Satu set keterampilan kekerasan langsung membunuh binatang buas Dewa Lembah Putih. Melahap. Yesuan sekali lagi melahap. Kali ini, Yesuan tentu saja tidak meningkatkannya dengan cepat. Tetapi masih mendapat kabar baik. Hei, sistem meminta, tuan rumah menelan binatang suci, dan memperbarui kemampuan fagositosis. Setelah itu, sistem melahap mayat-mayat dengan gelar sebelumnya, dan pengalaman akan meningkat, sementara pengalaman mayat biasa tetap tidak berubah. Nah, beginilah seharusnya. Anda harus tahu bahwa binatang buas dengan gelar-gelar sebelumnya tidak begitu baik. Dengan cara yang sama, Yesuan terus menggunakan metode ini, dan menjebak lebih dari selusin binatang baigu. Hei, tuan rumah menerobos, dan 5 produk saat ini berada di tengah-tengah Swansen. Ditingkatkan lagi, keren. Namun, saat Yesuan hendak melanjutkan, dia mendengar sebuah suara. Siapa yang berani melepaskan, cari kematian. Titik. Hei, sistem meminta, peringatan, silakan tinggalkan tuan rumah segera, silakan tinggalkan tuan rumah segera. Hei, sistem meminta, mendeteksi kekuatan puncak dan para dewa. Hei, sistem meminta, mendeteksi anggota organisasi. Berbaring di palung, Yesuan di mana untuk mengelola begitu banyak, sambil memerintahkan ribuan pendekar pedang binatang dan pelayan pedang dewa bunga dengan tunggangan tingkat dewa dan 100 pedang bunga bergegas. Di sisi lain, sosok itu berulang kali meledak. Apa yang baru saja dia dengar? Hancurkan organisasi. Itu juga menghancurkan organisasi. Organisasi jahat ini tidak perlu begitu pintar, jadi segera bertemu lagi. Terakhir kali di dunia, Yesuan membunuh orang yang menghancurkan organisasi, dan menghancurkan organisasi-organisasi, tetapi Dewa Iblis kuno masih dikeluarkan dari organisasi. Tanpa diduga, ketika sampai di domain Kunlun ini, Yesuan sekali lagi bertemu dengan orang-orang yang menghancurkan organisasi. Ini benar-benar hantu. Yesuan tidak berani tinggal di udara, dan melarikan diri dari jauh, itu melegakan. Jelas, orang itu tidak menemukan Yesuan, kalau tidak, Yesuan takut kali ini akan menyedihkan. Anda harus tahu bahwa penghancuran organisasi itu misterius, dan begitu seseorang menerobos wilayah mereka, itu pasti akan membunuh orang. Sistem, kali ini, tetapi Yesuan mengatakan apa yang telah menyelesaikan tugas acak, jelas rahasia terbesar di dalamnya adalah penghancuran organisasi. Dalam waktu singkat baigu, Yesuan tidak akan pergi, tetapi dia juga ingat bahwa ada orang yang telah mengatur organisasi di Lembah Putih, jadi Yesuan tidak akan pernah melepaskannya. Setelah berhenti, Yesuan memperhatikan 2 bahan khusus yang didapatnya kali ini, hati yang kejam dan hati transmisi. Saya tidak tahu apakah kedua hal ini berguna. Hati yang kejam, barang-barang khusus, digunakan untuk mensintesis pendekar pedang yang kejam, kemampuan khusus ilmu pedang yang brutal. Pertempuran mati. Setelah pertempuran dimulai, target tidak terbunuh, pertempuran tidak akan berakhir, dan pendekar pedang brutal memiliki kemampuan untuk tumbuh, dan pertumbuhan spesifiknya tidak diketahui. Jantung transmisi, item khusus, dapat digunakan untuk mensintesis kekuatan magis khusus. Menurut bahan tambahan lainnya, kekuatan magis khusus juga akan berubah meskipun pengantarnya sederhana. Yesuan sudah tahu bahwa kedua hal ini adalah hal yang baik. Seorang pelayan pedang, kekuatan supernatural. Sejujurnya, Yesuan sebenarnya sangat kekurangan pendekar pedang, terutama jenis pendekar pedang yang bisa pergi ke Yesuan untuk menjelajahi jalan. Sebelum 8 surga, ada dewa pedang yang tak terkalahkan yang pergi menjelajahi jalan. Setelah terbang selama 9 hari, sistem memasuki mode tersembunyi dan membuat kesalahan. Sekarang setiap petualangan, Yesuan hanya bisa keluar sendiri, dan catatan menghadapi bahaya jauh lebih besar. Sayangnya, tidak ada bahan yang cocok, maka Yesuan tidak punya cara. Runtuh 2 bahan khusus. Yesuan memanggil sistem, di mana tujuan selanjutnya? Hei, sistem meminta, menurut informasi yang dikuasai oleh tuan rumah, pilihan terbaik saat ini bagi tuan rumah adalah pergi ke Pulau Terapung Halus. Pulau Terapung Halus. Yesuan telah mendengar desas-desus ketika dia berada di sekolah Huiyue. Dikatakan bahwa di Dewa Kunlun, ada ras misterius. Dewa-dewa ras ini tidak memiliki bentuk yang tetap,
karena mereka sendiri adalah sejenis dewa spiritual. Namun, keluarga semacam ini menghasilkan material yang sangat istimewa, batu dewa halus. Batu dewa halus adalah material terbaik untuk membuat jimat, dan jimat itu jauh lebih praktis daripada larangan. Larangan umumnya ditetapkan di satu tempat, tetapi kekuatan larangan kecil tidaklah cukup. Namun para dewa berbeda, jimat itu mudah dibawa, dan mereka juga dapat menghasilkan berbagai kegunaan khusus. Penggunaan larangan, bagaimanapun juga, terlalu boros sumber daya, dan sangat merepotkan, jadi Yesuan bersiap untuk menyempurnakan rune sebagai sarana bantunya sendiri. Bagaimanapun, ada sistemnya, selama ada material, maka pemurnian sama sekali tidak menjadi masalah. Oleh karena itu, pulau terapung halus itu secara khusus diperhatikan oleh Yesuan. Sayangnya, ras misterius ini tidak tahu mengapa, semuanya menghilang dalam semalam. Yesuan hanya dapat menemukan sebuah pandangan ke pulau terapung yang kosong untuk melihat apakah dia dapat menemukan beberapa batu halus. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi ke pulau terapung yang kosong. Sistem, pertahankan mode deteksi kapan saja, saya khawatir kali ini, tidak begitu baik untuk menemukannya. Hei, mode deteksi dihidupkan, dan targetnya kosong dan mengambang. Yesuan mengangguk dan terbang menjauh dalam posisi legendaris dari kemunculan terakhir pulau terapung yang halus. Anakku, kali ini, kemana kita akan pergi? Di tengah jalan, asap yang berterbangan bertanya pada Yesuan. Oh, kali ini kita pergi ke pulau terapung yang kosong, saya akan mencari jimat pemurnian yang halus. Pulau terapung kosong, aku khawatir kau akan kecewa kali ini. Pulau terapung eterik itu sebenarnya telah menghilang bersama roh-roh kosong itu. Baiklah, bagaimana kau tahu? Setelah Yesuan bertanya, dia langsung bereaksi. Bukankah asap terbang itu adalah roh para dewa? Meskipun tidak sama dengan roh udara, tetapi bagaimanapun juga, mereka semua adalah dewa spiritual, mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengetahui cara menggunakan asap itu. Taro, apa yang kau tahu? Beritahu aku segera. Putranya, menurut wanita kecil itu, roh eterik itu telah lama bersembunyi, takut putranya tidak dapat menemukannya, tetapi karena putranya sedang mencari bahan untuk membuat jimat itu, ada banyak bahan yang dapat menggantikan atau bahkan melampaui batu eterik itu. Gadis kecil itu menyarankan agar putranya pergi ke suku Rune. Baiklah, suku Rune, apa ini? Bagaimana kau masih memiliki nama suku itu? Jangan pedulikan, tolong jangan pedulikan, suku ini adalah orang asing, jadi tidak mengherankan memiliki nama seperti itu. Selain itu, kekuatan mereka tersebar di seluruh alam dewa. Jika mereka dapat menemukannya, mereka mungkin bisa mendapatkan peluang besar. Yesuan mengerutkan kening, sepertinya Fei Fei tidak mengetahui lokasi spesifik suku Senfu ini. Taro, bisakah kamu menemukan mereka? Ya, nak, wanita kecil itu pernah memiliki kesempatan untuk mengenal seorang guru 9 karakter dari sebuah suku. Dia meninggalkan senjata ajaib khusus untuk gadis kecil itu, yang secara khusus digunakan untuk menemukan suku itu. Saat dia berkata, asap yang berterbangan menyerahkan daun aneh kepada Yesuan. Hei, sistem mengingatkan bahwa menurut catatan para dewa kuno, suku Senfu adalah ras tersembunyi. Suku-suku itu ada di seluruh dunia. Setiap cabang terus bergerak. Para dewa adalah suku, tetapi 10 jurusan para dewa. Pertama, kuasai berbagai tanda misterius. Hei, selamat kepada tuan rumah karena telah menemukan tugas berantai, jimat warisan. Hei, tugas ini akan memberimu hadiah berdasarkan jumlah sesi yang diselesaikan oleh tuan rumah dan tingkat penyelesaiannya. Tugas acak lainnya, keberuntungan ini, sangat bagus. Yesuan mengangguk, karena asap terbang dan sistem semuanya mengatakan demikian, maka Yesuan, tentu saja, akan mencari suku Senfu ini. Asap terbang, bagaimana daun ini digunakan? Yesuan mendapatkan daun itu dan mempelajarinya untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada cara untuk menyelesaikan penggunaannya. Dia hanya bisa meminta asap terbang. Anakku, daun ini sebenarnya adalah jimat sensorik khusus. Anak itu harus memperhatikan benang emas di atas daun itu. Benang emas itu adalah arah bimbingan. Juga, jika itu bukan pengingat asap terbang, Yesuan tidak akan memperhatikan bahwa ada garis-garis tipis yang tak terhitung jumlahnya pada daun itu, dan ada banyak warna, hanya garis tipis kemasan, ada ratusan. Namun,
Ketika asap yang berterbangan itu menunjuk, Yesuan menemukan bahwa hanya ada satu dari sekian banyak garis tipis. Tidak peduli bagaimana Yesuan mengubah posisinya, apa yang dia tunjuk selalu merupakan suatu arah. Karena demikian halnya, maka Yesuan tidak ragu-ragu, berjalan langsung di sepanjang tuntunan garis emas itu. Setelah sekitar 7 atau 8 hari, Yesuan tiba di sebuah kota. Kali ini, dia sengaja datang. Mengenai alasannya, Yesuan akan membeli kereta kuda. Kalau tidak, terlalu lambat untuk terburu-buru. Yesuan datang langsung ke stasiun kota. Setelah beberapa negosiasi, saya memilih kereta kuda yang cukup bagus, meskipun tidak sebanding dengan kereta kuda Golden Dragon bercakar 3, tetapi ada juga kecepatan kereta Jepang 50, yang setidaknya lebih baik daripada perjalanan Yesuan sendiri. Namun, Yesuan dapat mengembalikan kereta kuda itu, hanya untuk menemukan bahwa dia dikelilingi oleh orang-orang. Dapat dikatakan bahwa di sini, Yesuan tidak memiliki musuh. Lalu, siapa orang-orang ini? Apakah targetnya sudah dipastikan? Baiklah, sudah dipastikan, menurut persyaratan misi, memang orang ini. Baiklah, ayo kita lakukan, bunuh dia dan selesaikan tugasnya. Siapa kalian? Yesuan menatap orang-orang ini, dan dia tidak bisa mengerti siapa mereka sebenarnya. Oh, siapa kami? Memberitahu kalian tidak masalah, lagi pula, kalian juga orang mati, nak, kalian menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kalian singgung, seseorang menghabiskan 10 juta senjing yang ditugaskan untuk membeli nyawa kalian, oke, omong kosong ayo. Mati, hei, sistem meminta, targetnya sudah ditentukan, dan 7 produk berada di puncak dunia. Hei, sistem meminta, mendeteksi permusuhan tersembunyi, tuan rumah harus memperhatikan. Permusuhan tersembunyi itu adalah masih ada orang yang menyergap secara diam-diam. Siapa orang-orang ini? Pembunuh. Seharusnya begitu, karena mereka mengatakan bahwa seseorang menghabiskan uang untuk membeli nyawa Yesuan, maka mereka seharusnya seperti pembunuh. Yang terpenting adalah, siapa yang ingin menghabiskan uang untuk membeli nyawa Yesuan? Keluarga Lin Di Huiye Cheng, atau orang lain. Siapa yang akan membeli nyawa Yesuan? Yesuan tidak tahu. Tetapi tidak peduli siapa, Yesuan tidak bisa duduk diam. Hei, jika kamu ingin membunuhku, apakah kamu mengandalkanmu? Kamu, tidak ada kualifikasi. Ada total 3 orang di sisi yang berlawanan, tetapi selain dari orang-orang yang berada di puncak lantai 7, 2 lainnya tidak takut sama sekali. Adapun pembunuh yang tersembunyi, Yesuan tidak akan terlalu khawatir. Pembunuh ini hanya dapat mengandalkan serangan diam-diam, menginginkan pukulan sampai mati. Tetapi ada sistem, dan hampir mustahil untuk menyelinap pada Yesuan. Melihat ekspresi dan ketakutan Yesuan, pemimpin kelompok itu tertawa dan berkata, "Nak, apakah kamu pikir kamu dapat menyelamatkan hidupmu jika kamu berpura-pura tenang? Hari ini, kamu tidak dapat melarikan diri, bunuh aku." Saat suara orang ini jatuh, saya melihat 2 dewa berpikiran menengah di sekitarnya tiba-tiba, dan ketika mereka bergerak, mereka bergegas menuju Yesuan. Kedua orang itu memiliki cahaya redup di antara tangan mereka, dan mereka tidak menggunakan senjata sihir apapun. Tidak, mereka membuat tangan mereka sendiri menjadi senjata ajaib. Itu adalah cara kultivasi yang aneh. Dapat dikatakan bahwa Yesuan belum pernah melihatnya sebelumnya. Ada banyak orang yang memurnikan tubuh mereka. Bahkan Yesuan akan memperkuat fisiknya. Namun, untuk memurnikan tubuhnya menjadi senjata ajaib, Yesuan belum pernah mendengar cara yang aneh seperti itu sebelumnya. Tentu saja, dengan cara ini, Yesuan tidak akan berada di mata. Hancurkan para dewa. Yesuan mengeluarkannya, dan di mata Yesuan, dia sudah cukup untuk membunuh keduanya. Namun, hasilnya di luar harapan Yesuan. Kali ini, Yesuan menembak, itu adalah 6 pedang. Ilmu pedang dari 6 dewa, jangan katakan dewa misterius menengah. Bahkan jika itu adalah Suan Senjing teratas, takut juga akan dipukul dengan keras. Namun, situasi sebenarnya adalah bahwa keduanya benar-benar menangkap serangan Yesuan dengan kedua tangan. Bahkan tangan itu tiba-tiba terbanting keras, dan berani menghancurkan cahaya pedang. Trik yang luar biasa, Yesuan salah. Pada saat itu, Yesuan benar-benar melihat bahwa ada kekuatan misterius di antara kedua tangan. Kekuatan itu secara langsung menahan para dewa dan pedang yang dipadatkan oleh kekuatan para dewa, dan kemudian terjepit seperti itu.
Kekuatan ilahi hancur menjadi ketiadaan. Kekuatan ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Yesuan sebelumnya. Tampaknya pembunuhan ini juga memiliki beberapa kekuatan magis khusus. Namun, mereka dapat mengambil alih para dewa, lalu dapatkah Anda mengambil mantra 6 kata? Mati. Yesuan menatap kedua orang itu, dan berkata dengan acuh tak acuh di mulutnya. Kekuatan alam misterius, kekuatan misterius yang hanya bisa dirasakan Yesuan, tiba-tiba menyerbu keduanya. Hanya sesaat, sosok kedua pria itu berlari cepat ke bawah, dan kemudian, dengan suara keras, jatuh ke tanah. Itu sudah hancur, dan Anda tidak bisa mati lagi. Suan Senqiang yang unggul yang melihat pemandangan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak tinggal diam. Dia tidak melihat tembakan Yesuan, tetapi mengucapkan kata-kata mati, tetapi kedua orangnya langsung terbunuh. Kekuatan yang mengerikan ini membuatnya takut. Hei, waspada, mendeteksi serangan yang tidak dikenal, sistem secara otomatis mengambil alih pertahanan. Oh, krisis telah terangkat. Itu adalah pembunuh yang tersembunyi. Orang ini, saya akan mencari waktu untuk menembak, tetapi, jika Anda ingin menyerang Yesuan, dia tidak cukup memenuhi syarat. Sosok itu terekspos, tetapi saat ini matanya semua aneh. Pada saat itu, masuk akal untuk mengatakan bahwa itu adalah waktu terbaik untuk menembak, dan kewaspadaan Yesuan telah turun ke minimum. Namun, dia dengan jelas melihat bahwa Yesuan telah mengendur, tetapi ketika dia menembak, Yesuan masih membuat pilihan yang paling tepat waktu dan benar, yaitu untuk secara langsung menahan serangan pihak lain. Dapat dikatakan bahwa dia telah membunuh banyak orang, tetapi dia tidak pernah memiliki siapapun yang bereaksi begitu cepat. Bahkan para dewa teratas pun tidak memiliki reaksi sekuat itu. Di bawah pembunuhan si pembunuh, sosok itu secara alami lebih lambat dari setengah ketukan, dan tidak mundur pertama kali. Namun, linglungnya tidak berarti bahwa Yesuan akan linglung. Berani menyerangku, kamu mencari kematian. Megatron, bunuh aku untuknya. Dengan perintah Yesuan, Megatron langsung memanipulasi pedang suci dan bergegas keluar. Hei, si pembunuh tidak datang dan menanggapi, dan dihancurkan oleh pedang. Para dewa hancur seketika dan secara bertahap kehilangan kesadaran. Hanya bertatap muka, di antara keempat pembunuh, ada 3 nama pena. Sisanya pembunuh Suan Senjing terbaik, goncangan hati dapat dibayangkan. Sialan, ini adalah informasi yang diberikan oleh orang-orang, mengatakan bahwa anak ini hanyalah dewa misterius medium biasa. Kekuatan ini masih biasa. Wajah si pembunuh terkejut, dan pada saat yang sama, sosok itu meledak. Aku bahkan tidak berani bekerja sama dengan Yesuan dan ingin melarikan diri. Ingin melarikan diri, apakah semudah itu? Kontrol kecerdasan, kontrol spiritual tidak dapat mengendalikan orang ini, tetapi Yesuan hanya perlu menunda sedikit waktu. Serangan dewa yang kuat meletus dari Yesuan, dan pikirannya pun terkendali. Bukannya siapapun yang ingin melawan dapat melawan. Pembunuh Dewa Suan yang unggul juga telah melawan, dan dalam sekejap ia telah melepaskan diri dari kendali kontrol spiritual. Tetapi ketika ia pulih, ia tiba-tiba menemukan bahwa luka besar telah tertinggal di dadanya, dan keilahiannya telah hancur. Kamu, kapan kamu? Mungkin dia ingin bertanya pada Yesuan kapan harus menembak. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kalimat ini. Tangan Yesuan melambai, dan 4 dari mereka diambil olehnya. Ada banyak hal, sepertinya mereka adalah target pembunuhan mereka. Sayangnya, tidak ada yang aku butuhkan, kalau begitu, telan saja. Hei, tuan rumah menerobos. 6 produk saat ini berada di tengah-tengah Suan Sen. Terobosan lagi, dapat dikatakan bahwa Yesuan sekarang sedang meningkatkan, sumber daya yang perlu ditelan sangat besar, tetapi cincin Qiang Kun milik keempat orang itu sebenarnya dapat membuat Yesuan meningkatkan sekali. Dapat dilihat bahwa mereka pasti telah membunuh banyak orang sebelumnya dan memenangkan banyak sumber daya orang. Tentu saja, Yesuan sekarang lebih murah. Meskipun Yesuan juga ingin tahu siapa yang dikirim orang-orang ini, tetapi bagaimanapun juga, sekarang tujuan utama Yesuan adalah menemukan Sukurune. Oleh karena itu, hal-hal pembunuh ini, Yesuan harus meletakkannya untuk sementara waktu. Namun, setelah Yesuan melepaskan tangannya, maka hari ini, Yesuan pasti ingin menjelaskan. Kedepannya, bersama dengan bimbingan dedaunan, Yesuan menggunakan kereta kuda untuk bergegas. Tanpa sadar,
Saya bahkan berjalan keluar dari jarak 700. Namun, sekarang, Yesuan tersesat, atau bahwa Yesuan terhalang oleh larangan misterius. Hei, asap terbang, tidak benar, mari kita kembali ke tempat tadi. Ya, baru setengah jam yang lalu, Yesuan pergi dari sini. Namun, setelah setengah jam, Yesuan kembali ke tempat semula. Anda tahu, menggunakan kereta kuda, kecepatannya masih sangat cepat. Setengah jam, sebenarnya, telah menempuh perjalanan jauh. Namun, jika Anda kembali ke tempat semula, maka hanya ada satu kemungkinan. Yaitu, Yesuan terhindar dari lingkaran besar. Anda tahu, Yesuan selalu mengikuti arah kawat emas dedaunan. Jika Yesuan kembali ke titik awal lagi, hanya ada satu kemungkinan. Benang emas pada daun ini tidak menunjuk ke arah yang salah, tetapi selalu menunjuk ke suatu titik. Alasan mengapa Yesuan tidak menemukannya, yang pertama ini, memang memiliki alasan untuk Yesuan. Tetapi lebih dari itu, ini mungkin mengejutkan karena pengaturan orang-orang. Mereka yang masuk ke sini secara tidak sadar akan dibawa ke jalan yang salah, dan mereka masih tidak menyadarinya. Tampaknya Yesuan menemukan lokasi. Suku dewa harus disembunyikan dalam larangan ini. Namun, jika Anda ingin menemukan seseorang yang merupakan suku, maka Yesuan takut bahwa hal pertama adalah menemukan cara untuk melanggar larangan di depannya. Sistem, hancurkan larangan. Hei, sistem menyarankan bahwa larangan ini terlalu kuat, level host tidak cukup, tidak dapat dilanggar. Apa? Sistem tidak dapat menyingkirkannya. Lagi pula, ini adalah tempat tersembunyi suku Rune. Jika tidak ada larangan penjaga khusus, itu aneh. Sekarang, dengan keberadaan yang dilarang seperti itu membuat Yesuan sangat merasakannya. Akhirnya, aku menemukan tempat itu, dan aku tidak melihat Yesuan begitu lama. Namun, masalahnya muncul lagi, lalu, bagaimana Yesuan bisa melanggar larangan dan masuk? Yesuan mungkin mengerti bagaimana larangan ini bekerja. Larangan ini mirip dengan metode buta dan metode induksi. Dia tidak bermaksud menyakiti orang lain, tetapi hanya ingin membujuk orang lain untuk pergi. Oleh karena itu, tidak mungkin menggunakan mata atau bahkan menggunakan Tuhan untuk menemukan jalan keluar. Jadi apa yang harus aku lakukan? 1000 pendekar pedang binatang. Tiba-tiba, Yesuan memanggil 1000 pendekar pedang binatang. 1000 pendekar pedang binatang, tunggu kelima indera kalian, dan baca semua indera, lalu langsung ke arah ini. Yesuan mengeluarkan perintah. Karena kamu ingin membujuk, maka aku tidak memerlukan kemampuan indera sama sekali. Lihat bagaimana kamu membujuk. Dapatkan perintah dari Yesuan, dan ribuan binatang akan segera bertindak. Dalam sekejap, ribuan binatang dan pendekar pedang menjadi kalajengking, dan kalajengking dan dewa menghilang. Namun, langkah kakinya tidak berhenti sama sekali, tetapi terus maju. Taro, ayo, kita lanjutkan. Yesuan tidak ragu-ragu dan langsung mengikuti di belakang pendekar pedang 1000 binatang itu. Setelah beberapa saat, tentu saja, rute yang diambil oleh pendekar pedang 1000 binatang itu dan garis di mata Yesuan berubah. Aku melihat sebuah batu besar di depan 1000 binatang di depan pedang, tetapi 1000 binatang itu tidak ragu-ragu untuk langsung menghantam masa lalu. Namun, pendekar pedang 1000 binatang itu tidak terhalang oleh batu ini, tetapi sosoknya sedikit kabur, dan mereka mengenakan masa lalu. Benar saja, itu adalah mata yang buta. Yesuan secara alami tidak ragu-ragu, tetapi juga langsung mengikuti masa lalu, dan begitu masa lalu berlalu, pemandangan akan segera berubah, dan berbagai pemandangan aneh akan muncul secara tak terduga, tetapi ketika itu adalah lautan api penyucian, itu akan menjadi petir, tetapi juga binatang buas. Namun, tidak peduli, apapun pemandangannya, tetapi satu hal yang umum, yaitu, sebenarnya tidak ada bahaya nyata di sini. Suku yang baik, tidak ingin ditemukan, tetapi bahkan tidak akan menyakiti orang-orang di tempat yang panas. Aku harus melihat apakah suku ini memiliki sesuatu yang istimewa. Yesuan mengambil asap yang berterbangan, dan segera setelah itu, dia akhirnya melewati lapisan ilusi dan langsung masuk ke dalam. Hei, selamat kepada tuan rumah untuk menyelesaikan tugas acak berantai, mencari para dewa, tidak ada hadiah. Ini adalah desa pegunungan yang tenang, banyak rumah unik berdiri di sekitarnya, dan dari waktu ke waktu, akan ada beberapa orang yang berjalan sesuka hati. Seolah-olah, ini adalah surga di alam para dewa. Orang-orang di sini tampaknya benar-benar terisolasi dari dunia luar.
Yesuan juga memperhatikan bahwa orang-orang ini benar-benar alien. Mereka umumnya tidak tinggi, biasanya hanya sekitar 1 meter. Dan mata mereka adalah mata dua warna biru dan merah. Mereka tidak memiliki rambut, bagian atas kepala adalah lingkaran aura, dan tangan kiri mereka umumnya 6 jari, tetapi tangan kanan hanya memiliki 4 jari. Apakah ini orang para dewa? Berdiri, siapa kamu? Ketika Yesuan mengambil pendekar pedang itu dan kemudian berjalan ke desa, seorang pria dengan tombak berhenti di depannya. Halo, namaku Yesuan. Dia adalah asap terbang. Apakah kamu seorang pria dari suku? Ya, kami adalah suku dewa, tetapi bagaimana kamu menemukannya di sini? Kami menggunakan ini. Yesuan mengeluarkan daun itu. Daun ini diberikan oleh orang-orang suku, jadi itu pasti simbol identitas. Hei, daun pohon rune awalnya adalah tamu, silakan ikut denganku. Benar saja, ketika aku melihat daun itu, wajah pria itu menunjukkan senyum, dan Yesuan jauh lebih sopan. Jarang sekali suku kita tidak mengunjungi tamu selama lebih dari 10.000 tahun. Aku akan segera memberitahu tetua Fulae, dia pasti akan sangat senang. Pria itu membawa Yesuan ke desa. Setelah semua orang memperkenalkan identitas Yesuan dan yang lainnya, dia segera pergi. Kudengar Yesuan datang membawa daun pohon rune, dan orang-orang Senfu ini semuanya tampak sangat antusias. Dan banyak gadis muda, bahkan di sekitar Yesuan, menanyakan tentang bagian luar. Orang-orang ini tidak pernah meninggalkan suku. Bahkan setiap migrasi berada dalam ilusi. Dapat dikatakan bahwa dunia seperti apa yang ada di luar, mereka tidak tahu. Sejujurnya, Yesuan tahu itu tidak banyak. Namun, dengan sabar, dia menjelaskan kepada mereka apa yang Yesuan ketahui. Segera, seorang tetua akan datang. Tetua Fuye. Setiap penduduk desa dengan hormat membungkuk kepada tetua Fuye. Hei, sistem memberitahu bahwa level target yang ditentukan terlalu tinggi untuk dijelajahi. Benar-benar super kuat, sistem tidak memiliki cara untuk menyelidiki, lalu membuktikan bahwa orang ini mungkin adalah eksistensi super dari dewa utama. Yesuan tentu saja tidak berani melepaskannya, segera berdiri, dengan hormat berkata, Yesuan yang lebih muda, saya telah melihat para tetua Fuye. Oh, baiklah, suku kami sudah lama tidak datang. Suku kami tidak pernah berhubungan dengan dunia luar, juga tidak akan menjual rune. Namun, saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar memiliki bimbingan dari pohon rune. Tetua itu pertama-tama melihat daun-daun di tangan Yesuan, meskipun dia sangat senang mengatakannya. Saya dapat melihat bahwa mereka sangat memperhatikan daun-daun di tangan Yesuan, meskipun Yesuan tidak tahu apa itu. Namun yang pasti, daun ini bukanlah hal yang sederhana. Asap yang beterbangan tampaknya sama dengan para dewa spiritual, sehingga orang-orang rune dapat berkomunikasi dengan cepat. Pada saat ini, asap yang beterbangan telah ditarik ke sisi lain oleh beberapa gadis dari suku tersebut. Tentu saja, Yesuan tidak akan terlalu peduli. Si kecil, apa yang kamu lakukan dengan kami? Penatua Fuye tersenyum dan bertanya kepada Yesuan. Yesuan tidak menyembunyikannya. Fei Xing memberitahu Yesuan bahwa orang jenius ini berbeda dari ras lain di dunia luar. Apapun yang kamu lakukan, kamu dapat langsung mengatakan bahwa apapun tujuanmu, mereka tidak akan peduli. Oleh karena itu, Yesuan langsung berkata bahwa awalnya dia akan mencari batu kosong, dan kemudian dia tahu bahwa rune para dewa Fuzu bahkan lebih kuat. Oh, apakah kamu ingin belajar membuat rune? Atau apakah kamu ingin mendapatkan bahan rune? Tanpa diduga, seperti yang dikatakan oleh asap yang beterbangan, bakat suku Senfu, tidak peduli apa tujuanmu, tunggu sampai Yesuan mengatakannya, tetua Fuye ini tidak banyak bertanya. Tentu saja aku ingin belajar membuat rune, tetapi bahan rune ini juga akan mendapatkan beberapa. Yah, ternyata kamu memiliki daun pohon rune, jadi kami dapat mengizinkanmu untuk mempelajari keterampilan dasar pembuatan rune di pengadilan rune. Tetapi karena kamu orang asing, kamu hanya dapat belajar di 3 yang pertama. Petik 2. Jika kamu ingin mempelajari lebih banyak rune, maka kamu harus pergi ke lembah rune sendiri, di mana kamu dapat membunuh binatang rune, kamu bisa mendapatkan bahan yang kamu inginkan, dan kamu bisa mendapatkan beberapa cara untuk menjalankan rune. Yesuan mengangguk, dan rune dari keluarga rune cukup sederhana. Namun, jika itu adalah produksi rune sederhana, bagi Yesuan, itu tidak perlu, Yesuan harus mempelajarinya, Anda harus mempelajari yang paling maju.
Tetua, jika saya ingin mempelajari rune paling maju, bisakah? Apakah Anda ingin menjadi guru rune senior? Oh, anak muda, tentu saja saya tidak akan menghentikan Anda. Jika Anda benar-benar punya waktu, Anda pasti bisa mempelajarinya. Namun, rune senior tidak semudah itu untuk dipelajari. Di dunia luar, yang disebut Master Rune, dalam pandangan suku kami, adalah kekuatan rune menengah. Anda harus tahu betapa sulitnya mempelajari rune. Yesuan mengangguk, tetapi dia sama sekali tidak peduli, karena dia punya sistem, jadi bagi Yesuan, tidak ada yang perlu dipelajari. Para tetua yakinlah, saya akan bekerja keras. Haha, anak baik, itu hanya kamu, aku akan membiarkan orang mengatur tempat untukmu di suku, dan semua tempat di suku kita terbuka untukmu, kemanapun kamu ingin pergi. Hanya saja, anak kecil, di tanganmu daun pohon rune, aku tidak tahu apakah aku bisa memberikannya kepadaku. Aku bersedia menukarnya dengan bahan rune. Oke, Yesuan agak aneh, aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan para tetua dengan daun di tangan mereka. Yesuan mengambilnya langsung, dan kemudian menyerahkannya kepada tetua Fu, dan bertanya, Tetua, generasi muda memiliki sesuatu yang tidak jelas. Aku tidak tahu apa yang ingin digunakan para tetua untuk daun ini. Haha, Terankit, kamu bukan orang dewa-dewaku. Aku tidak tahu bahwa alam tidak aneh. Hanya ada satu pohon di seluruh tanah dewa. Ini adalah pohon dewa para dewa kita, dan daunnya akan selalu hanya ada 1000 keping, dan satu keping akan diambil, maka akan memakan waktu 90 juta tahun untuk menumbuhkannya. Anda dapat melihat bahwa daun pohon rune ini sangat berharga dan berharga. Apa, hanya ada 1000 keping di seluruh dunia, dan itu hanya akan tumbuh dalam 90 juta tahun. Yesuan takut, ini tidak ada yang bisa digambarkan dengan berharga. Apa identitas asap terbang itu? Mengapa para dewa keluarga, benar-benar akan mengiriminya hal yang sangat berharga? Yesuan mengerti mengapa dia bisa mendapatkan begitu banyak perlakuan khusus. Saya khawatir di mata suku ini, bahkan jika ada 10.000 Yesuan, tidak ada daun emas. Tentu saja, daun pohon rune ada di tangan Yesuan, dan tidak ada gunanya sama sekali. Kemudian, gunakan untuk menukar apa yang dibutuhkan Yesuan. Bagaimana mengatakannya? Mengapa tidak kalah? Kali berikutnya, Yesuan menunjukkan kemampuan belajarnya yang kuat. Dalam cara pembagian suku Senfu, rune master dibagi menjadi magang, dasar, menengah, lanjutan, master, dan legendaris 6 tingkat. Rata-rata orang, tingkat magang, mengatakan bahwa akan memakan waktu ratusan tahun untuk lulus, tetapi Yesuan hanya butuh 7 hari. Dalam 7 hari, Yesuan menguasai semua rune asli. Biarkan seluruh suku Trinity melihat matanya sebagai monster. Namun, kejutan yang sebenarnya masih tertinggal, rune primer, Yesuan menghabiskan 3 bulan. Master rune menengah, Yesuan hanya butuh 5 bulan. Untuk mengetahui bahwa di antara suku-suku, hanya ada 300 rune tingkat menengah. Suku ini memiliki lebih dari 30.000 orang, tetapi hanya 300 orang yang telah menjadi rune tingkat menengah, yang menunjukkan bahwa proporsi ini rendah. Tapi Yesuan, 8 bulan. Selama 8 bulan, ia menyelesaikan budidaya rune menengah dan memulai budidaya rune senior. Ini seperti mitos. Itu adalah pria yang memiliki daun pohon rune. Bagaimana dia bisa menjadi manusia? Orang seperti itu, takut berada di dewa-dewaku, memiliki kesempatan untuk menjadi keberadaan yang legendaris. Penatua Fuye memandang jauh ke arah Yesuan, yang sedang membuat rune, dan matanya penuh dengan kekecewaan dan keterkejutan. Alasan mengapa dia menolak adalah karena Yesuan sangat berbakat, tetapi dia bukan orang dari dewa-dewanya. Saat ini, Yesuan dipenuhi dengan banyak bahan di depannya. Karena Yesuan menunjukkan bakat yang kuat, orang-orang dari keluarga Senfu memberinya berbagai bahan untuk kenyamanannya. Namun, pada level pengukir senior, Yesuan akhirnya menemui masalah. Sistem 17 semburan ini, saya telah gagal 3 kali, dapatkah Anda benar-benar membantu saya? Hei, sistem meminta, level host tidak mencukupi, izin sistem terbatas, dan tidak dapat membantu host. Hei, sistem meminta, selamat kepada host untuk menyelesaikan tugas acak serial, Master Rune menengah, tidak ada hadiah. Levelnya tidak cukup. Hei, Yesuan juga cukup tertekan, artinya,
Yesuan sekarang telah menguasai teknik pemurnian rune tertinggi yang dapat dikuasainya di level saat ini. Apakah kamu menyerah? Namun, hati Yesuan masih cukup tidak rela, dan daun pohon Dewa Rune, Yesuan takut sulit mendapatkan yang kedua, kesempatan belajar yang begitu bagus, tetapi hilang sia-sia, yang membuat Yesuan bagaimana mau. Tetapi sekarang pergi untuk meningkatkan level dan kemudian kembali. Yesuan belum mencobanya. Binatang rune itu dapat meledakkan beberapa bahan rune, tetapi pengalaman setelah melahapnya sangat kecil, karena binatang rune itu hampir semuanya tertawan di tempat mereka sendiri, dan wilayah itu umumnya adalah manusia dewa atau para dewa dan dewa, bahkan tanah dewa spiritual pun sulit ditemukan. Menurut aturan, begitu Yesuan meninggalkan suku, bahkan jika dia melepaskan kesempatan belajar ini, suku rune akan sekali lagi bermigrasi, dan Yesuan tidak dapat menemukannya. Ini membuat Yesuan dilema. Tentu saja, pada kenyataannya, Yesuan juga tahu bahwa apa yang telah dipelajarinya sekarang takut bahwa keluar sudah menjadi Master Rune Super. Lagi pula, rune pamungkas Runezu sudah berada di level Master. Terlebih lagi, Yesuan juga mempelajari semua suku yang bisa dipelajarinya dari rune, termasuk beberapa rune langka yang diwariskan dari zaman kuno. Sepertinya aku benar-benar sudah mencapai batasnya. Aku khawatir aku akan tetap di sini, dan itu tidak berguna. Yesuan menghela napas, meskipun dia tidak mau mengakuinya, tetapi itu adalah fakta. Namun, kali ini panennya masih cukup memuaskan bagi Yesuan. Mempelajari begitu banyak rune, kekuatannya pasti bisa meningkat pesat. Sudah waktunya untuk pergi. Di suku Jin ini, Yesuan telah berbisnis selama hampir setahun, dan sudah waktunya untuk pergi. Ketika Yesuan mengusulkan untuk pergi, orang-orang dari keluarga Senfu jelas kecewa. Bagaimanapun, di mata mereka, Yesuan seharusnya menjadi kelompok etnis mereka sendiri, bukan ras manusia. Penatua Fong menatap Yesuan, dan ada sedikit kekecewaan di matanya. Yesuan, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Para penatua, kalian seharusnya tidak membujuk, meskipun aku tidak tahan dengan semua orang, tetapi bagaimanapun juga, aku masih memiliki misiku sendiri, jadi tidak mungkin untuk tinggal di sini. Terima kasih telah menjagaku selama ini. Jika ada kesempatan, aku masih akan kembali, lalu belajar membuat rune. Wajah Penatua Leaf berubah lagi dan lagi, tiba-tiba, seolah-olah akan membuat keputusan yang sangat sulit berikutnya. Yesuan, kali ini, lelaki tua itu bertaruh, hanya untukmu, lelaki tua itu harus bertaruh kali ini. Bertaruh. Orang-orang dari keluarga Senfu benar-benar mengatakan kata berjudi, apa yang ingin dilakukan para tetua Fuye. Yesuan, sekarang aku menunjukmu sebagai generasi ke-943 tetua kehormatan Suan-Suan Runfuku, atas nama generasi ke-9432 Suan-Suan Runfu. Sejak saat itu, keluarga Suan-Suan Gatfu saya, mengumumkan kelahiran. Apa? Seluruh keluarga Suan-Suan Runfu terkejut dan lahir. Mereka akan lahir. Anda harus tahu bahwa ada banyak ras tersembunyi di alam para dewa. Mereka tidak akan berpartisipasi dalam apapun di alam para dewa. Mereka akan hidup di alam para dewa dengan cara hidup mereka sendiri yang unik, dan begitu pula para dewa. Namun, semua suku bangsa Senfu memiliki hak mereka sendiri untuk memilih. Untuk dilahirkan di dunia, ada pilihan yang berbeda dari setiap suku. Syarat untuk penciptaan para dewa adalah bahwa para tetua pelindung mereka dapat dikenali oleh pohon rune. Para tetua keluarga Suan-Suan Senfu benar-benar berjudi. Yesuan belum melambat dari keterkejutannya, tetapi dia mendengar bahwa para tetua Fuye melanjutkan. Yesuan, kali ini, apa yang Anda lakukan? Karakter Anda, kita semua ada di mata. Kami telah bernegosiasi dengan beberapa tetua beberapa kali. Jadi tunjuk Anda sebagai tetua pelindung generasi berikutnya, ini adalah keputusan semua orang, apakah Anda bersedia menerimanya? Saya bisa mengatakannya terlebih dahulu. Anda telah menjadi tetua pelindung kami. Bukan saja kau tidak memiliki manfaat yang baik, tetapi kau juga harus mengurus suku kami kapan saja. Jika tidak, kau akan dihukum oleh pohon rune, kau harus berpikir jernih. Putuskan, ... Hei, sistem memberitahu, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas acak berantai, pengakuan suku Senfu, tidak ada hadiah. Yesuan mulai berpikir dalam hati, sepertinya ini menjadi beban bagi Yesuan, begitu dia berjanji, maka kamu perlu mengurus rune ini. Tapi bagaimana dengan itu?
Karena para dewa bersedia mempercayai diri mereka sendiri, Ye Xuan tidak ada alasan untuk mempercayai mereka. Baiklah, para tetua, aku berjanji padamu, aku bersedia melindungi semua orang, aku bersedia membawa semua orang keluar bersama-sama. Boom! Tiba-tiba, cahaya berwarna-warni turun dari langit. Rangkaian metode misterius mengembun di udara, dan dari segala arah, sinar yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di hukum, dan kemudian ke tubuh Ye Xuan dari susunan. Pengakuan pohon rune, haha, haha, Ye Xuan, cepat serap kekuatan jimat rune ini, pohon rune mengenalimu. Para tetua Fuye tampaknya lebih bersemangat daripada Ye Xuan, dan mereka berteriak keras di sana. Pada saat ini, Ye Xuan juga mendengar perintah sistem. Hei, sistem, memberi peringatan, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas acak berantai, pengenalan rune sensu, tidak ada hadiah. Hei, sistem memberi peringatan, berkat pohon rune terdeteksi, dan sistem menerimanya secara otomatis. Hei, sistem memberi peringatan, level tuan rumah terus meningkat. Hei, sistem memberi peringatan, darah tuan rumah terus menguat. Hei, sistem memberi peringatan, tuan rumah terus menguat. Hei, sistem memberi peringatan, sistem terus diperbaiki. Hei, sistem memberi peringatan, pohon rune memberikan berkat khusus, dan tuan rumah melahap semua ruang. Hei, sistem memberi peringatan, pohon rune memberikan berkat khusus, dan tuan rumah melahap ruang untuk meninggalkan benih pohon rune. Hei, sistem memberi peringatan, menurut kontrak dengan pohon rune, setelah itu sistem akan menggunakan banyak sumber daya untuk membudidayakan benih pohon rune, apakah tuan rumah diizinkan? Berbaring di palung, saat ini, Ye Xuan sudah tercengang. Di mana dia akan berpikir bahwa akan ada begitu banyak manfaat, dan dia bahkan tidak berpikir bahwa Fuwen Sensu harus membuat kontrak dengannya. Tentu saja, bahkan jika si bodoh mengerti bahwa ini adalah hal yang baik, jika Ye Xuan menolak, itu sama sekali bukan orang bodoh. Setuju, izinkan kontrak. Hei, tuan rumah diberi wewenang, kontrak berhasil, dan pengalaman melahap tuan rumah akan dialokasikan untuk budidaya benih pohon rune. Hei, pohon Dewa Rune memberi tuan rumah identitas khusus, tuan rumah mendapat gelar khusus, pelindung keluarga rune. Hei, gelar khusus tuan rumah memberi penghargaan kepada tuan rumah untuk membuat rune hingga ke level yang saat ini merupakan pembuat rune level tinggi. Oh, menurut kontrak, rune sensu memberi tuan rumah metode produksi leluhur kuno 10 tingkat, dan sistem menerimanya secara otomatis. Oh, menurut kontrak, pohon Dewa Rune memberi barang-barang khusus kepada tuan rumah, dan leluhur dari 10 leluhur teratas di zaman kuno. Leluhur-leluhur, tuan rumah akan dapat menggunakan leluhur-leluhur untuk langsung membuat 10.000 avatar yang persis sama dengan kekuatan penilaian tuan rumah, dan pikirkanlah. Petik 2. Selain itu, leluhur ini hanya dapat digunakan sekali. Hei, rune pohon dewa sudah berakhir, level tuan rumah berhenti meningkat, level saat ini, 9 produk ada di Xuan Senjing. Dalam satu tarikan napas, berapa banyak level yang telah Anda naiki? Kejutan dari kecelakaan ini adalah Ye Xuan Zhen tidak mengatakan apa-apa. Namun, begitu banyak manfaat yang dapat Anda ambil. Jelas tidak. Hei, sistem meminta, tuan rumah harap perhatikan bahwa tuan rumah telah menandatangani kontrak dengan Rune Sensu. Sejak saat itu, suku Xuan tidak hanya memiliki keamanan semua orang Senfu yang akan dilindungi oleh tuan rumah. Petik 2. Pada saat yang sama, dalam kasus keadaan khusus, sistem akan memaksa tuan rumah untuk dipindahkan ke tempat yang membutuhkannya melalui kontrak. Kalimat terakhir dari perintah sistem tersebut adalah bahwa harga kontrak dengan pohon rune akhirnya dinyatakan. Artinya, Ye Xuan akan terikat pada jin di masa depan. Dia menemukan dirinya membawa tas di punggungnya. Tentu saja, barang bawaan ini tidak terlalu penting bagi Ye Xuan, karena ruang melahap memiliki benih pohon rune, jadi masalah besarnya adalah melahap ruang para dewa, tetapi selama ada pohon rune mereka semua sama di mana-mana. Namun, ini hanya dapat dikatakan kemudian, kekuatan klan rune tidak lemah, katakan saja bahwa tetua Fuye ini mungkin adalah kultivasi dewa utama. Jika Ye Xuan benar-benar memasukkannya, bahkan jika dia tidak melakukan apapun, ruang fagositosis juga akan rusak oleh karena itu, pemikiran semacam ini hanya dapat dibangun di atas kekuatan Ye Xuan yang melampaui. Seluruh keluarga Senfu,
Bagaimanapun, kali ini, Ye Xuan adalah seorang yang berpenghasilan besar. Namun, ada sedikit keraguan Ye Xuan, yaitu, tugas acak berantai, Ye Xuan sekarang, bukankah itu masih warisan keluarga Senfu, mengapa sistem belum memberikan petunjuk? Sistem, keluarga suci mewarisi misi, apakah saya belum menyelesaikannya? Hei, sistem meminta bahwa tugas ini masih dalam proses. Masih dalam proses. Ye Xuan sedikit mengernyit. Namun, saat ini, diskusi semua orang membawa Ye Xuan kembali ke kenyataan. Berkah dari pohon rune, saya tidak menyangka bahwa Ye Xuan benar-benar mendapat berkah dari pohon rune. Dia adalah orang yang diakui oleh pohon rune. Hebat, ini terlalu bagus, kita bisa pergi keluar dengan Ye Xuan di masa depan. Haha, hebat, saya akhirnya bisa pergi melihat dunia luar. Satu orang Xuan-Xuan sangat bersemangat. Namun, Tetua Fuye berteriak keras. Semua orang diam dan diam, kalian telah melihatnya. Tetua pelindung kita tidak cukup kuat sekarang. Saya khawatir kita masih harus terus bermigrasi. Dengan cara ini, kali ini, kita akan mengirim 10 prajurit dan tetua pelindung untuk pergi bersama. Ye Xuan sedikit terdiam, dan kekuatannya telah meningkat cukup cepat, tetapi dia masih disebut kekuatannya tidak cukup, tetapi tidak mungkin, siapa Ye Xuan sekarang memang hanya dewa misterius. Saya mendengar bahwa hanya 10 orang yang bisa keluar. Orang-orang muda Xuan-Xuan bersemangat, dan satu persatu sedang menunggu seleksi. Tetua Fuye berbalik dan berkata kepada Ye Xuan, Tetua Ye Xuan, saya khawatir Anda tidak bisa pergi sekarang. Tunggu beberapa hari, pilih 10 orang muda dalam keluarga, Anda membawa mereka keluar untuk waktu yang lama, tetapi, Tetua Ye Xuan, Anda harus mendisiplinkan diri sendiri setelah Anda membawa mereka keluar, tetapi Anda tidak bisa membiarkan orang-orang ini kehilangan muka di hadapan dewa-dewa kita. Baiklah, baiklah, kalau begitu saya akan menunggu beberapa hari, meskipun para senior sudah dijadwalkan. Penatua Ye Xuan, kita semua sekarang adalah tetua pelindung. Anda tidak bisa memanggil saya pendahulu. Anda bukan warga negara Rune sekarang. Anda memanggil saya Paman Fuye. Ya, Paman Fuye. Ye Xuan dalam suasana hati yang sangat baik sekarang. Kali ini, dengan begitu banyak manfaat, dia masih memiliki sesuatu yang tidak memuaskan. Menunggu beberapa hari lagi, tentu saja itu bukan masalah. 5 hari kemudian, Ye Xuan akhirnya berangkat. Di belakangnya ada asap terbang dan 10 orang Xuan-Xuan. Pada saat ini, orang-orang ini menggunakan rune khusus untuk sepenuhnya mengubah penampilan mereka. Tampaknya itu hanya keluarga 10 orang biasa. Kakak asap terbang, aku mendengar bahwa ada banyak makanan lezat di luar. Kali ini, keluarlah, kamu harus mengajakku makan yang lezat. Kakak Fei Yan, kudengar Teran sangat kejam, benarkah? Sekelompok orang kecil mengelilingi Fei Yan dan meminta Dong untuk bertanya kepada Barat. Ye Xuan mulai berpikir tentang bagaimana mengatur mereka. Membawa mereka ke jalan, meskipun tidak apa-apa, tetapi bagaimanapun juga, jalan yang mereka tempuh sangat sulit. Bakat-bakat ini dapat dikatakan tidak mengetahui apapun dari rune. Jika mereka pergi sendiri, mereka akan menghadapi bahaya. Bagaimanapun, keselamatan orang-orang ini juga merupakan tanggung jawab Ye Xuan. Sebagai upaya terakhir, Ye Xuan hanya dapat mengajukan surat rekomendasi yang telah diberikannya kepadanya. Mungkin itu akan menjadi pilihan terbaik untuk mengatur orang-orang ini ke sekolah. Membiarkan mereka belajar beberapa tahun di sekolah, dan memahami dunia luar adalah pilihan terbaik. Setelah membuat pilihan, Ye Xuan langsung membiarkan semua orang naik kereta dan langsung pergi ke Tianzhu Colege. Bagaimanapun, surat rekomendasi itu dari tangan para belenggu, jadi Ye Xuan tentu saja ingin mencobanya. Jika mereka dapat membiarkan mereka bergabung dengan sekolah bintang 5, itu lebih baik bagi mereka. Tak lama kemudian, Ye Xuan datang ke sekolah Tianzhu. Ye Xuan belum pernah ke sekolah Tianzhu sebelumnya, tetapi baru setelah itu dia mengetahui bahwa sekolah Scorpio jauh lebih megah dan besar dari yang dia bayangkan, dan di sini kamu bahkan bisa mempelajari kekuatan sihir kuno. Namun meskipun begitu, Ye Xuan tidak mau memilih untuk menahan diri. Hal-hal di sekolah Hui Yue terlihat jelas. Ye Xuan telah hancur oleh kehidupan yang nyaman terlalu lama, dan bahkan kemajuan yang berkelanjutan hampir musnah. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak akan pernah bergabung dengan sekolah manapun. Namun, terkadang kenyataan masih sangat tidak berdaya.
Saat ini, Ye Xuan berada di loteng, duduk di depannya seorang lelaki tua. Ye Xuan, permintaanmu, sekolah kami tidak bisa menjanjikan, memang, surat rekomendasi di tanganmu berasal dari tangan dewa-dewa dan tanda identitasmu juga dapat membuktikan identitasmu. Tetapi menurut aturan sekolah kami, surat rekomendasi apapun hanya dapat digunakan oleh pemegangnya sendiri dan tidak dapat dipinjamkan kepada orang lain. Jadi, kamu mengatakan bahwa menggunakan surat rekomendasi untuk membiarkan mereka bergabung dengan sekolah, kami tidak bisa setuju. Ye Xuan mengerutkan kening. Ketika dia berada di sekolah Huiyue, dia tidak begitu diperhatikan sama sekali. Jika dia mau, dia bisa bergabung dengan Senjing dan bergabung dengan sekolah. Bagaimana dia bisa begitu patuh? Identitas harus ditinjau, tidak ada rekomendasi, tidak ingin masuk, atau bahkan penilaian. Namun, Ye Xuan, jika kamu bergabung dengan sekolah Scorpio kami, maka kamu dapat memiliki hak untuk merekomendasikan, dan pada saat itu, kamu secara alami dapat menambahkan pengikutmu ke sekolah. Tiba-tiba, nada bicara lelaki tua itu berubah, dan dia ingin bergabung dengan sekolah Ye Xuan. Pria baik, bukankah dia melakukan begitu banyak hal, hanya untuk membuat Ye Xuan bergabung dengan sekolah Scorpio? Jika demikian, apakah itu terlalu mahal? Ye Xuan mengerutkan kening, dia tidak mau tinggal di sekolah. Tetapi pria itu tampaknya telah melihat pikiran Ye Xuan dan melanjutkan, sebenarnya, bergabung dengan sekolah tidak ada ruginya bagimu. Sekolah tidak membatasi masa tinggalmu. Jika kamu tidak ingin berlatih di sekolah, tidak seorang pun akan memaksamu untuk tetap di sekolah, dan aku dapat memberimu hak istimewa, bahkan jika itu adalah penilaian tahunan sekolah, kamu tidak dapat berpartisipasi. Bagaimana? Apa maksud orang ini? Tetapi Ye Xuan sekarang tampaknya hanya memiliki satu pilihan seperti itu. Jika orang Xuan-Xuan bergabung dengan sekolah Tianzu, Ye Xuan hanya dapat melakukannya. Ye Xuan memikirkannya dengan saksama. Tampaknya hal ini tidak menyebabkan kerugian apapun baginya, jadi dia mengangguk. Baiklah, aku berjanji kepadamu, aku dapat menyebutkannya di sini, tetapi aku tidak dapat mengganggu perilaku sekolahku. Petik 2. Jangan khawatir, sekolah Scorpio kami adalah sekolah gratis, tidak akan ada begitu banyak kendala, apalagi, kamu adalah orang yang direkomendasikan oleh dewa-dewa. Dan, semua penggunaanmu penuh dengan sekolah kami, bersama dengan kamu biaya pengikut juga gratis. Baiklah, kalau begitu aku akan menyebutkannya, sehingga mereka dapat bergabung. Haha, ya, selamat datang Ye Xuan untuk bergabung. Baiklah, apa yang baru saja kamu panggil aku? Tidak ada, aku akan membiarkanmu mengatur barang-barangmu sekarang. Ye Xuan mengerutkan kening, orang ini, mengapa kau menyebut dirimu orang dewasa? Mungkin seharusnya orang ini benar-benar salah. Ye Xuan tidak peduli, dan langsung mengambil orang-orang Xuan. Xuan dan rokok terbang, dan mulai mengatur. Sampai Ye Xuan dan yang lainnya berjalan pergi, di loteng, beberapa tetua sekolah Scorpio berkumpul bersama dan berbisik. Ye Xuan tadi adalah anak yang meminta dewa-dewa untuk memintanya. Alamnya tidak terlalu tinggi. Apakah kau pikir anak yang memandang dewa-dewa itu begitu sederhana? Aku katakan padamu bahwa dia memiliki surat rekomendasi dari sekolah kita, tetapi dia tidak datang langsung, tetapi bergabung dengan sekolah Samsung kecil. Aku tidak berbicara tentang dia bergabung dengan sekolah, tetapi kau tahu apa yang dia lakukan saat itu, memberitahu kalian bahwa saat itu, dia hanya seorang yang biasa-biasa saja, tetapi kau melihat saat ini. Dalam 2 tahun, dia telah menjadi puncak dewa misterius. Petik 2. Dan, apakah kau tahu siapa rombongan di sekitarnya? Aku katakan padamu, orang-orang itu, kecuali orang yang berdiri di belakangnya, semua orang adalah Master Rune. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana Rune Master bisa memberinya pengikut? Bahkan jika dia kuat, tidak mungkin bagi Master Rune untuk mengikutinya. Oh, tidak mungkin, lihat ini sendiri. Pria itu berkata bahwa dia telah kehilangan sepotong batu giok. Giok ini bukan rune pelindung tingkat lanjut yang kamu tukarkan dari sekolah Master Rune kami. Bagaimana? Tidak, ini adalah kelas Master. Rune pelindung Master. Sekolah kami, kapan Rune Master? Grandmaster, haha, mulai sekarang, dan itu bukan 1, itu 10. Katakan yang sebenarnya, itu hanya salah satu dari mereka yang merasa tidak puas setelah melihatnya dan mengubahnya.
Ini nyata, sudah sangat sulit untuk menyerang seorang Master Rune, apalagi Master Rune. Sekarang, seseorang memberitahu mereka bahwa ada 10 Master Rune di depan mereka, bagaimana membuat mereka tidak bersemangat. Titik 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 titik. Ye Xuan tentu saja tidak tahu argumen orang-orang ini. Namun, gadis kecil itu mengubah gerakan batu giok, Ye Xuan masih melihatnya, tetapi Ye Xuan tidak siap untuk mengambil kendali. Identitas Master Rune, meskipun akan membawa beberapa masalah bagi mereka, juga dapat membawa lebih banyak manfaat bagi mereka. Bagaimanapun, ini ada di sekolah Scorpio, jadi Ye Xuan tidak akan terlalu khawatir tentang keselamatan mereka. Setelah semuanya beres, Ye Xuan berkata kepada mereka, "Baiklah, kalian akan belajar di sini dulu, aku akan membiarkan asap yang beterbangan itu tinggal dan melihat kalian. Jika kalian tidak berani menurut, jangan salahkan aku karena tidak memberitahu. Wajah, langsung mengirim kalian kembali ke keluarga, sebelum aku kembali, apapun yang terjadi, kalian tidak diizinkan meninggalkan sekolah, mengerti tidak?" Ya, para tetua, bagi Ye Xuan, semua orang masih sangat takut. Setelah mendengar kata-kata Ye Xuan, tidak ada yang berani menentangnya. Tentu saja, mereka benar-benar mengerti bahwa Ye Xuan baik untuk mereka. Ye Xuan menatap orang-orang ini. Sejujurnya, orang-orang ini umumnya lebih muda, tetapi mereka bukan anak-anak yang sebenarnya. Faktanya, jika usianya benar-benar dihitung, mereka takut bahwa masing-masing dari mereka jauh lebih besar daripada Ye Xuan. Namun, mereka tahu terlalu sedikit tentang dunia, dan mereka tidak diizinkan untuk mengkhawatirkan Ye Xuan. "Santou, naga ini menahanmu, aku telah meninggalkan beberapa sumber daya untukmu, jaga mereka, dan ajari mereka di luar sebelum aku kembali." Putranya lega, gadis kecil itu mengerti. Asap terbang mengangguk dan berjanji. Dan Ye Xuan, dia akan pergi lagi dan memulai lagi. Titik 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 titik. Dalam sekejap mata, sudah 3 bulan. Sistem, apakah itu di sini? Hei, sistem meminta bahwa terakhir kali target muncul ada di sini, dan menghilang lagi. Baiklah, teruslah mendeteksi, aku akan memeriksanya. Ye Xuan sekarang berada di Bukit Tandus. Dia sudah berada di sini selama 3 hari, tetapi masih belum menangkap binatang itu. Mungkin 5 hari yang lalu, Ye Xuan tiba-tiba mendengar perintah sistem dan mendeteksi binatang yang menelan. Bagi Ye Xuan, binatang yang menelan itu tidak akan pernah luput, jadi Ye Xuan tidak ragu untuk mengusirnya. Namun, yang ini menelan binatang itu, tampaknya binatang yang menelan istimewa lainnya. Meskipun Ye Xuan terus-menerus mengatur larangan, dia juga menghasilkan beberapa rune penyelidikan, tetapi dia tidak dapat menangkap orang ini. Jelas tahu bahwa itu ada di Bukit Tandus ini. Namun, Ye Xuan belum melihat kemunculan binatang yang menelan ini. Jika bukan beberapa petunjuk dari sistem, saya khawatir Ye Xuan berpikir bahwa dia telah kehilangan tujuannya. Tiba-tiba, perintah sistem berbunyi lagi. "Hei, perintah sistem, target muncul." Dengan perintah sistem, Ye Xuan juga melihatnya, dan itu adalah pertama kalinya saya melihat apa itu pemakan. Tetapi ini bukan kuncinya adalah jaraknya. Pada titik ini, binatang yang menelan itu berjarak kurang dari 10 meter dari Ye Xuan. Apa konsep 10 meter? Ye Xuan mampu terbang ribuan mil bahkan dalam sekejap mata. Jarak 10 meter dapat dikatakan berada dalam jangkauan peringatan mutlak Ye Xuan. Namun, itu adalah jangkauan peringatan mutlak, binatang menelan ini dapat begitu dekat dengan Ye Xuan dan tidak ditemukan. Melihat binatang menelan kecil seperti tupai, Ye Xuan diambil. Orang ini, meskipun tidak ada kekuatan bertarung, tetapi kekuatan gaib yang tersembunyi ini benar-benar canggung. Jangkauan peringatan mutlak 10 meter juga dapat dengan mudah dimasuki. Ini sama sekali bukan kekuatan supernatural umum yang dapat melakukannya. Namun, saat ini si kecil mengirimnya ke pintu, Ye Xuan akan bersikap sopan. Dalam sekejap, lusinan larangan diluncurkan pada saat yang sama, dan tidak ada ketegangan untuk menang. "Hei, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan 3 poin untuk ditelan." "Hei, selamat kepada tuan rumah, dapatkan hati yang tersembunyi." Itu juga merupakan titik telan 3 poin. Ye Xuan sangat puas. Dapat dikatakan bahwa Ye Xuan tidak pernah sekaya ini sejak memasuki alam. Dia telah memiliki 9 poin untuk ditelan saat ini. Namun, bahkan sebelum Ye Xuan Zhen menjadi panas, dia mendengar perintah sistem. "Hei,
Perintah sistem, tuan rumah mendapatkan bahan tersembunyi dari bahan khusus, ditambah bahan khusus yang diperoleh sebelumnya, untuk memenuhi senjata ajaib khusus pemurnian, kondisi jubah tanpa nama, apakah tuan rumah memurnikan? Jubah anonim, apa senjata ajaib ini? Yesuan dengan cepat memeriksanya. Jubah anonim, senjata ajaib tambahan, dapat secara efektif menyembunyikan sosok tuan rumah. Setelah diaktifkan, senjata ajaib dapat diatur oleh tuan rumah untuk menyertakan data tentang penampilan, bentuk tubuh, alam, dan aspek lainnya. Orang yang tidak lebih tinggi dari 3 alam tuan rumah tidak dapat melihat tembus pandang. Pada saat yang sama, jubah tanpa nama dilengkapi dengan kemampuan siluman, dan dapat meluncurkan kekuatan siluman setengah jam setiap hari. Demikian pula, orang yang tidak lebih tinggi dari 3 alam tuan rumah tidak dapat melihat tembus pandang. 3 alam, Yesuan sekarang berada di puncak-puncak Suansen, artinya, hampir ke dewa utama untuk melihat pemakaian jubah tanpa nama secara tersembunyi. Hal-hal baik, kalau begitu, tunggu apa lagi, menyempurnakan. Sistem, senjata ajaib ini bagus, persis seperti yang aku butuhkan, menyempurnakannya sekarang. Hei, sistem meminta, mendeteksi material khusus yang dapat ditambahkan ke jubah tanpa nama, jantung dari hati yang kejam, jantung transmisi, apakah host ditambahkan? Nah, hati yang kejam dan jantung transmisi juga merupakan material khusus untuk membunuh dan melahap. Binatang buas, aku tidak menyangka itu dapat digunakan sekarang. Oke, izinkan untuk menambahkan. Hei, sistem meminta, fusi ini, host menggunakan 3 material khusus untuk melahap binatang buas, butuh 9 poin untuk menelan. Apakah host akan mengonfirmasi? Lebih banyak? Berapa banyak yang ditelan? Pukul 9, Yesuan tertekan, dia hanya mendapat 9 poin untuk ditelan, dan ini semua harus dilakukan dalam satu tarikan napas. Namun, dengan titik telan 9 poin, ditambah senjata ajaib yang menggabungkan banyak material khusus, itu jelas tidak buruk. Menggigit giginya, Yesuan bertaruh. Sistem, untuk menyatu, berikan aku bahan terbaik, kali ini aku harus melihat senjata ajaib seperti apa yang bisa kudapatkan. Hei, integrasi dimulai. Hei, fusi berhasil. Hei, selamat kepada tuan rumah untuk satu-satunya senjata ajaib istimewa, sayap para dewa. Sayap para dewa, pada zaman kuno, banyak dewa dan dewa dalam perang para dewa jatuh, dan para dewa tidak dapat dihancurkan. Di dunia, sayap para dewa adalah inkarnasi para dewa. Tingkat senjata ajaib, pertumbuhan tak terbatas. Senjata ajaib ini terikat secara permanen pada tuan rumah tumbuh, dan senjata ajaib tumbuh. Sayap para dewa datang dengan 3 kekuatan magis khusus. Yang ajaib khusus, para dewa menyalin. Tuan rumah dapat menjelma menjadi dewa yang merosot, tetapi kekuatannya mempertahankan kekuatan asli tuan rumah, hanya bentuknya, dan tidak ada dewa. Kekuatan magis ini dapat digunakan setiap 3 bulan. Penggunaan menghabiskan energi sayap. 2 supernatural khusus, posisi permanen. Selama tuan rumah ada di sana, sayap para dewa dapat ditransmisikan secara langsung dari jarak manapun. Skill ini dapat digunakan setahun sekali dan tidak dapat digunakan di tempat di luar alam para dewa. Penggunaannya menghabiskan energi sayap. 3 sihir khusus, murka para dewa. Tuan rumah dapat meluncurkan kekuatan untuk mengembunkan sayap para dewa dan meluncurkan serangan yang sangat kuat. Jika penggunaan tunggal dapat menyebabkan ledakan tertinggi, itu setara dengan 10.000 kali efek serangan kritis umum dari tuan rumah. Jika kelompok menggunakannya, ia dapat menyerang 10.000 pada saat yang sama. Sasaran, skill ini dapat digunakan setahun sekali. Penggunaannya menghabiskan energi sayap. Energi sayap, energi unik dari sayap para dewa, adalah bayangan para dewa dari para dewa yang jatuh. Sayap para dewa menyerap energi ini kapan saja. Pada saat yang sama, tuan rumah yang membunuh tuan para dewa akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Sayap para dewa saat ini dapat menyimpan 100% energi sayap. Jika jumlah penyimpanan diperluas, item khusus perlu diperkuat. Hei, sistem menyarankan bahwa tuan rumah saat ini memiliki 5% energi sayap. Oke, sangat bagus, sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa sayap para dewa ini dapat dianggap sebagai senjata sihir Yesuan yang paling kuat, bahkan lebih kuat dari pedang. Pemusnahan pedang suci juga merupakan serangan 10 kali lipat, tetapi sayap para dewa adalah 10.000 kali lipat. Kekuatan serangan 10.000 kali penuh,
apakah itu berarti bahwa bahkan jika Ye Xuan sekarang menghadapi keberadaan super dewa utama, apakah itu juga sombong? Tentu saja, benda ini mendingin dalam waktu lama dan sangat bergantung pada energi sayap. Tapi bagaimana dengan itu? Bayi seperti itu, harus digunakan pada saat kritis. Siapa yang akan menganggur dan menggunakannya untuk membunuh musuh biasa? Karena itu, Ye Xuan cukup puas dengan fusi ini. Dapat dikatakan bahwa hanya dengan 9 poin menelan, dan beberapa bahan khusus, adalah mungkin untuk menyatukan sayap para dewa ini. Ye Xuan hanya menghasilkan keuntungan besar. Bagus, bagus, bagus. Ye Xuan mengucapkan 3 kata yang bagus. Dapat dikatakan bahwa, bagi Ye Xuan, itu adalah hal yang langka. Melihat binatang pemakan seperti tupai, Ye Xuan sangat tergila-gila. Belum lagi yang lain, baru saja mengiriminya hadiah seperti itu kepada Ye Xuan, maka Ye Xuan tidak akan membiarkannya mati dengan mudah. Sistem, saya ingin menggunakan mantra 6 kata untuk membangkitkan tupai. Bisakah Anda melakukannya? Hei, sistem meminta agar tuan rumah dapat mengonsumsi sejumlah sumber daya dan membangkitkan binatang pemakan ini. Baiklah, kalau begitu lakukan ini. Bocah kecil ini, kirimkan aku hadiah sebesar itu, aku tidak bisa memperlakukannya dengan buruk. Mantra 6 kata, mentah. Dengan kata-kata Ye Xuan, dalam sekejap, kekuatan misterius muncul dari tubuh Ye Xuan, langsung membungkus binatang pemakan maut itu. Setelah beberapa saat, binatang pemakan itu benar-benar hidup kembali. Hei, sistem memberitahu bahwa binatang pemakan ini telah mencapai ambang promosi. Dan apakah tuan rumah menggunakan sumber daya untuk memperkuatnya? Ya, aku mendapatkan sayap para dewa hari ini, maka aku akan menyia-nyiakannya. Dengan kata-kata Ye Xuan, ada lebih banyak kekuatan pada saat itu untuk berbondong-bondong ke pemakan. Binatang pemakan yang baru saja dibangkitkan bahkan mengerti apa yang sedang terjadi, dan ada kekuatan yang kuat untuk memasukinya, terus-menerus memperkuat dan mengubah. Proses ini berlangsung selama sekitar 3 jam. Di antara 3 jam tersebut, Ye Xuan menghabiskan banyak sumber daya dan beberapa sumber daya khusus. Pada titik ini, binatang yang menelan itu memiliki nama baru. Hei, sistem memberitahu, selamat kepada tuan rumah karena memenangkan Pantheon. Hei, sistem memberitahu bahwa hewan peliharaan Wanshen sesuai dengan standar layanan pedang dan secara otomatis dipromosikan menjadi pedang Wanshun. Hei, tuan rumah memiliki kemampuan untuk mendukung ilmu pedang Wanshu dan memperkuat persepsi. Wanshun Souci, kemampuan khusus, pencarian, dapat menemukan target tertentu untuk tuan rumah, terutama untuk harta karun jenius. Kekuatan supernatural khusus ditransmisikan tanpa batas, dan pendekar pedang Wanshu memiliki kekuatan magis untuk mentransmisikan sebagai cara biasa. Pada saat yang sama, dia tidak akan diblokir dan ditemukan oleh apapun saat dia berada di jalan. Orang baik, Ye Xuan menatap benda kecil di depannya ini. Itu terkejut oleh benda kecil ini. Dia adalah pria ajaib yang istimewa. Lingkungan sehari-hari tidak lagi menjadi masalah, dan itu tidak akan diblokir dan ditemukan oleh apapun. Apakah itu berarti dia dapat melewati situasi putus asa apapun dan tidak takut bahkan pada pencarian dewa-dewa? Mengerikan, sungguh luar biasa. Orang ini, meskipun saya tahu bahwa keterampilan ini tahu bahwa hampir tidak ada kekuatan bertarung, tetapi yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu pasti merupakan tangan yang bagus. Selain itu, pada awalnya, Ye Xuan hanya menggunakan pria kecil ini sebagai hewan peliharaan, dan tidak menyangka dia bisa menjadi pendekar pedang. Ye Xuan dengan santai menelan ingatan tentang pedang Wanshu, membiarkannya melempar, dan kemudian terus bergegas. Awalnya, setelah dia keluar dari Universitas Tianzu, dia akan pergi ke Laut Kering, tetapi itu karena si kecil telah menunda beberapa waktu. Tetapi sekarang tampaknya kali ini sudah terlambat. Laut Kering adalah salah satu dari 5 tempat misterius di domain Kunlun. Dikatakan bahwa itu awalnya adalah laut, tetapi menghilang karena perang para dewa. Dapat dikatakan bahwa Laut Kering dapat dianggap sebagai peninggalan para dewa kuno di zaman kuno. Banyak orang telah memasuki permainan untuk mencari peluang, dan memang beberapa orang telah memperoleh kesempatan, dan Ye Xuan, kali ini adalah untuk melihat apakah Anda bisa mendapatkan kesempatan. Ketika Ye Xuan datang ke Laut Kering ini, dia menyadari bahwa tempat ini tidak biasa. Laut Kering saat ini juga dapat disebut sebagai lautan kabut. Karena di dalamnya, ada kabut sepanjang tahun, dan banyak di antaranya juga sangat beracun. Laut Kering awalnya adalah laut,
jadi bentuk lahan yang sekarang terungkap sangat aneh. Menurut orang-orang yang telah masuk, binatang buas di laut kering ini berdiri sendiri dan berevolusi dari binatang laut di laut kering. Kekuatan magis yang Anda miliki juga aneh. Laut kering sangat besar, dapat dikatakan bahwa tempat manapun bisa menjadi pintu masuk. Dan Yesuan tidak memiliki begitu banyak perhatian, hanya mencari lokasi, mereka langsung masuk ke dalamnya. Ketika Yesuan masuk, dia menemukan bahwa kabut ini tidak hanya tidak terlihat, tetapi juga mampu menghalangi pikiran orang-orang yang masuk. Bahkan Yesuan, di mana pikiran sangat melemah. Kemajuan Yesuan sangat hati-hati, karena tidak ada yang tahu bahaya seperti apa yang akan tersembunyi di dalam kabut ini. Namun, kedatangan akan selalu datang. Laut kering ini, bagaimanapun juga, adalah tempat yang sangat berbahaya, dan bagaimana bisa dikatakan bahwa Yesuan dapat dengan mudah memasukinya. Hei, waspada, waspada, mendeteksi serangan yang kuat. Bersamaan dengan perintah sistem, sesaat, tentakel yang sangat tebal jatuh dari langit. Boom, suara keras, tempat di mana Yesuan baru saja berdiri, segera diledakkan menjadi lubang besar. Namun, serangan itu muncul dengan cepat dan menghilang lebih cepat. Yesuan bahkan tidak menemukan lokasi penyerang diam-diam itu, tetapi benda itu sekali lagi menghilang. Jika bukan karena jejak besar di tanah, Yesuan bahkan akan bertanya-tanya apakah itu ilusi. Sepertinya tempat ini masih sangat berbahaya. Pendekar pedang Wan Sun. Yesuan memanggil pendekar pedang Wan Sun kecil, langsung membiarkannya mulai menjelajah di depan. Orang kecil ini tidak memiliki keterampilan lain, kemampuan menjelajahi jalan benar-benar kelas 1, dan kemampuannya untuk melarikan diri tidak buruk, jadi Yesuan tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Selain itu, meskipun benda kecil ini tidak dapat dikatakan memiliki kemampuan untuk bangkit kembali seperti 1000 binatang buas. Namun, Yesuan menghidupkannya kembali, dan sumber daya yang dibutuhkan dapat diterima. Hei, tiba-tiba, pedang Wan Xiang menunggu bayangan itu dan kemudian pensiun. Pada saat yang sama, tempat di mana ia berdiri tiba-tiba menjadi monster yang jelek. Benda ini seperti ikan di seluruh tubuh, tetapi dengan 2 kaki dan 2 tangan, ia mirip dengan nelayan ajaib yang merupakan nelayan ajaib. Namun, binatang buas ini tidak memiliki mata sama sekali. Ya, matanya tampaknya telah merosot, hanya dengan Tuhan dan pendengaran untuk mengidentifikasi posisi musuh. Ini adalah binatang laut kering pertama yang dilihat Yesuan, tetapi ini tidak berarti bahwa Yesuan akan membiarkannya begitu saja. Hancurkan para dewa. Tiba-tiba, Yesuan mengayunkan pedangnya, dan seorang pendekar pedang tiba-tiba menyerbu keluar. Meskipun binatang itu tidak memiliki mata, kemampuan sensoriknya bahkan lebih kuat. Hampir pada saat yang sama ketika Yesuan menembak, dia tiba-tiba meluncur ke samping. Namun, apakah serangan Yesuan begitu mudah dihindari? Tiba-tiba, pendekar pedang itu terbagi menjadi 7 jalur dan menyerang langsung ke 7 arah. Yesuan sudah menduga bahwa benda ini tidak mudah untuk dihadapi, jadi, di mana hanya akan menyerang sedikit. Hei, meskipun binatang ini memang tajam, dia tetap tidak luput dari serangan Yesuan. Paku pedang, binatang ini hanyalah makanan pembuka. Tujuan sebenarnya Yesuan adalah untuk memulai tentakel aneh Yesuan. Meskipun serangan diam-diam itu juga Yesuan, benda itu hanya menggunakan tentakel, tetapi Yesuan tahu bahwa kekuatan benda itu sama sekali tidak sederhana, setidaknya ia memiliki kultivasi dewa sejati. Tiba-tiba, Yesuan merasa sedikit, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat kabut di sebelah kiri. Kabutnya tebal, dan Yesuan sama sekali tidak bisa melihat apapun, tetapi dia sangat menyadari bahwa ada sepasang mata yang menatap dirinya sendiri. Kemampuan sensorik Yesuan saat ini telah diperkuat karena ilmu pedang Wan Sun, jadi kemampuan sensoriknya jauh lebih kuat dari itu. Dia bisa merasakan keserakahan dan kekejaman di sepasang mata itu. Itulah mata yang ingin Yesuan mati. Tubuh Yesuan tiba-tiba menjadi kaku, tanpa sadar berhenti, dan seluruh orang itu berhenti bergerak. Tiba-tiba, serangan hebat itu sudah dekat. Hei, sebuah suara patah muncul, dan dengan suara memecah udara ini, itu adalah serangan yang kuat oleh tentakel. Ya, itu adalah tentakel. Dengan kata lain, Yesuan akhirnya menemukan hal pertama yang menyerangnya. Bahkan jika Yesuan belum melihat penampilan sebenarnya dari benda ini, dia telah menderita serangannya 2 kali. Tentakel itu sangat cepat, dan pada saat yang sama dengan serangan itu,
itu secara langsung memicu reaksi berantai. Kali ini serangannya lebih ganas dari sebelumnya. Terlebih lagi, Ye Xuan akhirnya merasakan kekuatan khusus dari binatang buas ini. Rune, ya, dari serangan ini, Ye Xuan melihat jejak rune. Karena dalam serangan tentakel ini, ternyata itu adalah serangan rune berantai. Hei, boom, Ye Xuan melarikan diri tepat waktu karena dia memiliki sedikit firasat sebelumnya. Namun, begitu dia pergi, dia telah menderita serangan yang menghancurkan dari posisi aslinya. Pertama, selusin garis tipis langsung melilit posisi di mana Ye Xuan baru saja berdiri. Kemudian, tentakel besar langsung hancur di sana. Sial, binatang apa ini? Alis Ye Xuan berkerut, karena dia jelas bisa merasakan keberadaan mata, tetapi dia tidak bisa melihat binatang yang menyerangnya. Sistem, deteksi target. Ye Xuan menghadapi perintah sistem, dia tidak bisa melihatnya, maka dia hanya bisa berharap berada di sistem. Hei, deteksi target. Deteksi gagal. Hei, sistem meminta, target memiliki kemampuan khusus untuk menjaga, apakah tuan rumah menggunakan nilai keyakinan, memperkuat deteksi. Nah, dapatkah nilai keyakinan digunakan untuk meningkatkan deteksi sistem? Kemudian, perkuat itu. Yah, sistem, memungkinkan penggunaan nilai keyakinan untuk memperkuat. Saya harus melihat apa yang benar-benar melakukan sesuatu. Hei, sistem meminta bahwa peningkatan deteksi berhasil dan deteksi target berhasil. Hei, tentukan targetnya, ribuan binatang laut, 7 produk dan dewa sejati lainnya, kemampuan khusus, tersembunyi. Ribuan binatang laut dapat menyembunyikan diri dengan bantuan kabut di sekitarnya. Hei, ribuan keterampilan binatang laut, ribuan serangan, ribuan binatang laut milik binatang pemurnian, jadi semua serangannya berasal dari daging, dan ribuan tentakel, memberinya cukup modal serangan. Hei, ribuan keterampilan binatang laut, penguasaan rune, ribuan sihir bakat binatang laut, bebas menguasai beberapa metode serangan rune khusus, sebagai serangan tambahan mereka sendiri. Ye Xuan melihat data dan mengangguk samar. Ribuan binatang laut, meskipun tampaknya datanya tidak rumit, sebenarnya, saya khawatir itu tidak mudah untuk ditangani. Sistem, bisakah kamu menghilangkan kabut di sekitarnya?